Salam, selamat berjumpa kembali walaupun hanya lewat channel YouTube. Atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hongkong Macau mengucapkan selamat beribadah bersama walaupun kita hanya lewat channel YouTube ini. Bahkan saudara-saudara dimanapun yang dapat menikmati channel ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita membuka ibadah kita dan sebelumnya kita bersateduh bersama. Kita mulai. Hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh melewati hari demi hari. Bahkan kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah, kita tahu hanyalah kasih Tuhan semata buat kita. Mari saudara, kita membuka ibadah kita dengan menyanyi bersama, Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami
Shalom jemaat Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita dengan kita akan masuk dalam votum dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka kiranya jadi dalam nama Allah Bapa kami, jadi dalam nama Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, dan jadi dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari Filemon pasal 1 ayat yang ke-20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Sekalipun situasi di luar sangat tidak nyaman, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Bulan boleh berganti, hari boleh berganti, tahun boleh berganti, tetapi kasih dan kebaikan Tuhan selalu tidak pernah berubah, selalu baru buat kita tiap-tiap hari. Mari saudara kita lanjutkan pujian kita dengan menyatakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan, apapun pergumulan, kita yakin dan percaya kasih dan kebaikan Tuhan selalu nyata buat kita. Karena sungguh ajaib kebaikan Tuhan dalam tiap-tiap hari yang kita lalui. Mari saudara kita lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan ajaib, sungguh ajaib Tuhan bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus
dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dan pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 98 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, dan kita akan membacakan bersama-sama. Saya akan bacakan judulnya dan saudara dan sekalian kita akan baca bersama-sama. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorak bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, kita yakin dan percaya Tuhan kita lebih besar dari persoalan kita, dari pergumulan kita. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, kita mau katakan, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan
Kita berjumpa kembali melalui channel ini. Saudara, nampaknya suasana COVID-19 ini belum berlalu, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi melalui renungan firman Tuhan hari ini, hanya melalui channel ini. Sehingga mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam merenungkan firman Tuhan, karena hanya dengan firman Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang masih sulit ini. Oleh karena itu, mari kita akan berdoa bersama sebelum kita masuk dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami kembali dipertemukan melalui bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Kiranya kehadiran Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini dapat mengunjungi tiap-tiap hati kami, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan ini hati kami dijamah, kami diberi kekuatan, kami diberi pemahaman, kami diberi pengertian untuk semakin memahami, mendalami, dan mengerti akan kedalaman kasih Tuhan bagi tiap-tiap kami. Berbicara kepada kami, pakailah hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan bagian firman-Mu yang berkuasa dan yang tidak terbatas itu. Supaya firman ini menjadi rema bagi kami, menjadi makanan rohani yang menyegarkan kami. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami, segala kuasa lain roh-roh kegelapan, kami ikat di dalam nama Yesus, dan kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, baik bagi kami semua yang mendengarkan dan juga bagi hamba yang menyampaikan. Terima kasih Bapa. Kami bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendasari renungan firman Tuhan kita hari ini dengan teks firman Tuhan dari kitab Filemon pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Surat Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat yang ke-18, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kepadamu, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu janganlah engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan.
Demikianlah dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Dan saya mengambil tema dari teks ini, yaitu hidup yang berguna. Hidup yang berguna. Sebetulnya tema lengkap daripada tema ini ialah hidup yang dahulu tidak berguna, tetapi sekarang menjadi berguna. Hidup yang dahulu tidak berguna, tapi sekarang menjadi berguna. Saudara sekalian, pastilah kita semua mempunyai pengalaman hidup masing-masing di masa yang lampau atau waktu sebelumnya. Apakah itu kita mempunyai pengalaman yang baik, atau pengalaman yang membanggakan, atau juga pengalaman-pengalaman yang memalukan, ya. Tentu kalau kita perhatikan, maka pengalaman kita yang lebih banyak tentu ialah pengalaman-pengalaman yang memalukan. Itulah karena akibat daripada dosa-dosa kita. Jadi bukan pengalaman yang membanggakan lebih banyak, tapi pengalaman-pengalaman yang memalukan yang lebih banyak. Ya, kalau kita perhatikan seorang manusia yang waras, ya, seorang manusia yang waras, tidak mungkin dia akan membanggakan pengalaman-pengalaman yang memalukan pada masa lampau. Ya. Kita melihat di dalam Alkitab, Adam dan Hawa, pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka malu. Lalu mereka bersembunyi. Dan itulah kenyataan manusia, malu dan bersembunyi. Mengapa? Karena akibat dosa yang mereka lakukan, akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, maka mereka pergi dan bersembunyi. Hal inilah yang sama yang kita lihat dalam kehidupan Onesimus. Onesimus adalah seorang hamba dari tuan yang bernama Filemon. Ya. Dikatakan ia melarikan diri dari majikannya. Ia melarikan diri dari tuannya, ya. Sehingga ia datang kepada Paulus. Kalau kita perhatikan, Onesimus dikatakan di situ bahwa dia melarikan diri. Apa yang dia lakukan? Ada penafsir yang mengatakan bahwa dia mencuri barang-barang milik kepunyaan majikan. Kita tidak tahu berapa lama dia bekerja pada majikan itu, yaitu tuan itu, yaitu Filemon. Tapi Alkitab katakan dia melarikan diri. Lalu dia datang kepada Rasul Paulus, ya. Sehingga kita akan melihat di sini bagaimana Rasul Paulus menerima Onesimus, lalu dia mengirim surat ini kepada Filemon dengan berkata bahwa Onesimus sekarang menjadi orang yang berguna, ya. Dahulu memang dia tidak berguna, tapi sekarang dia menjadi berguna. Nah, inilah menjadi rahasia yang kita akan renungkan pada hari ini. Bagaimana Onesimus yang dulunya tidak berguna sekarang menjadi berguna. Apa yang menjadi rahasianya? Kita akan melihat 3 poin dalam renungan firman Tuhan ini. Yang pertama, yaitu karena Onesimus bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama. Onesimus bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9b dan ayat yang ke-10 dari bagian ini. Kita akan lihat di situ dikatakan, "Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku ada di dalam penjara, yakni Onesimus." Saudara, kita melihat di sini tentang bagaimana Onesimus bertemu dengan Tuhan. Tentu, waktu Onesimus datang kepada Paulus, maka Paulus melayani dia. Paulus memperkenalkan Injil kepadanya.
Dan satu pertanyaan lagi yang perlu kita renungkan ialah, mengapa dia datang kepada Paulus? Rupanya Paulus pernah melayani majikannya, yaitu Filemon. Sehingga dia sebagai salah satu hamba yang ada di dalam rumah tangga itu, pada waktu dia melakukan kesalahan, dia lari, lalu dia tidak lari ke tempat lain. Dia lari kepada Paulus. Nah, ini satu pertemuan yang menarik. Sehingga pada satu titik di mana sesudah Onesimus bertobat dan percaya, maka Paulus mengatakan di sini, anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Nah, di sini ada dua pemahaman kita bisa mengerti di sini. Sebagai anak, dia sebutkan sebagai anak. Ini pun satu perkataan yang tidak mudah. Karena Onesimus itu hamba atau budak pada zaman pemerintahan Romawi. Itu disebut budak-budak belian. Ya. Tidak diketahui latar belakang keluarga, orang tuanya tidak diketahui, dari suku bangsa mana tidak diketahui. Tetapi Paulus, dia seorang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, dia seorang terpelajar, dia hamba Tuhan. Tapi sekarang Paulus memakai istilah, dia anakku. Mengapa? Karena Onesimus sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi tidak hanya menjadi anak Paulus, tetapi juga sekarang menjadi anak rohani. Oleh karena Onesimus sudah percaya kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi menarik. Bahkan dia sebutkan lagi dalam ayat yang ke-12, dia buah hatiku. Hal ini berbicara tentang dua hal, ya. Pertama ialah kedekatan. Di saat dia menyebut Onesimus itu anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, kemudian juga dia sebut sebagai buah hatiku. Nah, kita melihat di sini tentu ada dua hal. Pertama ialah berbicara tentang satu hubungan kedekatan, ya. Hubungan kedekatan. Bahwa dia sekarang merasa dekat dengan Onesimus. Onesimus juga merasa dekat, karena kita melihat di sini kenapa Onesimus lari kepada Paulus yang ada dalam penjara. Yang kedua ialah kita melihat di sini ada kesejajaran antara Onesimus dan Paulus. Kesejajaran di sini ialah sejajar sebagai anak Tuhan. Kalau dari segi suku, sebagai ras, sebagai bangsa, sebagai status, tentu tidak sama. Onesimus budak, sedangkan Paulus bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, orang Ibrani asli. Dia mempunyai Allah yang hidup. Nah, disinilah kita melihat tentang kesejajaran, sama di hadapan Tuhan. Ya, Paulus menempatkan Onesimus seorang yang sejajar dengan dia di mata Tuhan. Nah, ini yang menarik. Karena kita perhatikan bahwa pada waktu Onesimus melarikan diri, dia lari dari majikannya yang bebas kepada Paulus yang ada dalam penjara. Ya. Ini menjadi menarik. Kepada majikan yang bebas, tetapi kepada seorang yang dalam penjara. Nah, ini kan membawa Onesimus ikut masuk dalam penjara, ya. Dan kalau kita perhatikan, ada penafsir yang mengatakan tempat Onesimus atau tempat majikannya yaitu Filemon sampai ke penjara itu bukan dekat, ya. Karena Paulus saat itu dalam penjara di Roma. Sehingga kita melihat perjalanan yang bukan dekat. Antar benua, karena ada penafsir mengatakan bahwa Filemon itu ada di Asia Kecil. Sedangkan Paulus dalam penjara di Roma. Sehingga ini perjalanan yang bukan gampang, yang bukan mudah. Tapi kita melihat di sini seorang Onesimus ini mau lari ke sana, ke Paulus, Rasul Paulus yang ada dalam penjara itu. Sehingga kita melihat bahwa justru dia di sana
dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang membebaskan dia, yang memberikan dia kemerdekaan. Maka dia bukan lagi jadi hamba sebagaimana di bawah tekanan Filemon, tetapi sekarang dia disebut anak, bahkan sebagai buah hati oleh Paulus. Kalau kita memperhatikan, itulah yang dikatakan di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang kelima. Dalam kesaksian Rasul Paulus, di situ dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, disinilah kita melihat tentang Onesimus bertemu dengan Yesus. Yang dikatakan di sini menerima roh yang memerdekakan. Ya. Bukan lagi roh perbudakan, tapi dia menerima roh yang memerdekakan dia. Sehingga mengubah statusnya. Tadinya bukan hanya sebagai hamba, sebagai budak dari Filemon, tetapi juga adalah budak dan hamba dosa. Tapi sekarang di hadapan Tuhan, dia sudah dilayani oleh Paulus di penjara, maka dia menerima roh yang memerdekakan dia. Maka dia sekarang menjadi anak Tuhan. Maka hal yang sama juga dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Dikatakan di situ, dan hamba tidak tetap dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, inilah kemerdekaan yang diperoleh oleh Onesimus ada dalam penjara. Maka dia akhirnya disebut menjadi anakku, buah hatiku. Yang kita akan melihat berdampak dalam kehidupan Onesimus. Yang kedua yang kita akan lihat, hidup yang berguna itu adalah merupakan tindakan nyata. Ya. Hidup yang berguna itu harus dalam satu tindakan yang nyata. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita, dikatakan di sini, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ya. Paulus yang melayani Timotius, seorang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dia waktu lari dari tuannya, yang dalam penafsiran tadi dikatakan kemungkinan dia mencuri lalu dia melarikan diri. Dan sekarang dia bertemu dengan Paulus, lalu dia dilayani dan dia bertobat. Lalu sekarang Paulus mengatakan bahwa dahulu dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang dipakai istilah sangat berguna baik bagimu, yaitu bagi Filemon sebagai majikan, tapi juga bagi Paulus. Nah, ini menarik. Mengapa? Karena ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Onesimus, khususnya sikap perubahan yang berubah, kemudian dia mau melayani sehingga dia menjadi seorang yang berguna. Bahkan dipakai istilah di sini sangat berguna. Nah, memang disinilah rahasia yang tidak terlepas dari poin pertama yang tadi kita renungkan. Seorang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, hidupnya akan menjadi hidup yang berguna. Tapi hidup yang berguna itu bukan hanya satu omongan saja, atau bukan hanya satu yang hanya dikatakan saja melalui perkataan mulut, tetapi ada satu tindakan nyata yang harus dilakukan tentang hidup menjadi hidup yang berguna ini. Nanti kita akan melihat tentang keadaan Onesimus ini. Bagaimana dia menjadi orang yang berguna,
Itulah dia melakukan satu perbuatan yang nyata untuk melayani Paulus. Sehingga Paulus juga merasakan bahwa dengan pelayanan ini, dia rindu supaya Onesimus kembali melayani tuannya dengan satu pelayanan yang baru, sikap yang baru, hati yang baru. Tidak sama seperti pada waktu Onesimus meninggalkan majikannya atau tuannya. Jadi kalau kita melihat tentang untuk menjadi berguna, itu memang harus ada tindakan praktis, tindakan nyata. Nah, sebagaimana yang kita lihat di dalam firman Tuhan, sama seperti satu ayat tentang Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kita melihat dua kata ini. Kata pertama, Allah begitu mengasihi dunia ini. Lalu apakah Allah tinggal diam? Oh ya, saya mengasihi dunia ini. Enggak. Ada tindakan yang Allah lakukan, ialah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah tindakan praktis. Jadi untuk menjadi berguna, Allah itu menjadi berguna bagi kita sebagai Allah yang hidup, yang kita percaya bahwa dia begitu berguna bagi hidup kita. Maka Allah bertindak dengan nyata, itulah dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka dikatakan Allah yang kita percaya berbeda dengan penyembahan-penyembahan berhala yang lain. Yang dikatakan berhala-berhala yang tidak berguna. Ya, itulah dikatakan mempunyai tangan, tapi tidak bisa bekerja. Mempunyai mata tidak bisa melihat, mempunyai mulut tidak bisa ngomong, mempunyai kaki tidak bisa jalan. Tidak berguna. Tapi Allah kita Allah yang berguna. Karena apa? Dia bertindak, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Maka contoh ini pun diajarkan kepada kita. Yang kedua, dalam pelayanan Yesus juga dikatakan tentang hal berguna itu harus dalam tindakan yang nyata. Dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 dan sampai dengan ayat selanjutnya dalam teks itu, dikatakan pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, sesudah dia bangkit, dia menampakkan diri di Danau Galilea, kemudian Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka. Tapi dimulai dengan pertanyaan kepada Simon Petrus. Mengapa Yesus bertanya kepadanya? Karena Petrus sudah kembali kepada pekerjaan semula. Dia mengajak teman-temannya pergi mancing ikan lagi di Danau Galilea. Maka Yesus bertanya kepadanya, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan pertama, engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang yang lain? Dan pertanyaan kedua dan ketiga juga dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus katakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu satu pengakuan. Tapi Yesus tidak berakhir di situ. Yesus tidak katakan, oh jawabannya itu bagus. Enggak. Yesus justru berbicara kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini yang saya maksudkan tentang kehidupan untuk menjadi berguna, itu harus tindakan praktis yang nyata. Yesus tidak memuji Petrus karena dia menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kan hanya cuman ngomong seperti itu, semua orang juga bisa ngomong. Ya. Tetapi Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu artinya apa? Kalau untuk menjadi berguna, lakukan pekerjaan itu, lakukan pelayanan, gembalakan domba-domba. Nah, di sana kita melihat tentang untuk menjadi berguna harus dalam tindakan nyata. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita selalu katakan kita mau mengasihi Tuhan. Dalam mulut kita menyampaikan. Tapi bagaimana dalam tindakan kita? Ya. Karena menjadi berguna, sama sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan ini, dimulai dengan ketaatan. Ya. Ketaatan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa seringkali kita hanya bisa ngomong, tapi untuk melakukan
sesuatu yang sangat sulit. Tapi kita melihat pada waktu Paulus mengatakan tentang Onesimus bahwa dia sangat berguna. Di sini kita melihat ada nilai yang ada dalam kehidupan Onesimus. Ialah dia sudah menjadi orang berubah. Ya. Dia dapat melakukan satu perbuatan pelayanan yang nyata. Yaitu dikatakan di situ dalam penjara. Dia mencari Paulus. Dia tidak merasa malu bahwa dia melayani seorang yang dalam penjara. Tapi dia ikut bersyukur karena dia bisa melayani Paulus yang ada dalam penjara. Mengapa? Karena Paulus masuk dalam penjara karena Kristus. Ya. Karena Kristus, itu dikatakan dalam ayat-ayat yang kita baca, dipenjara karena Kristus. Jadi dipenjarakan karena Kristus itu menjadi satu kemuliaan. Ya. Kita mengalami pergumulan kesusahan karena Kristus itu satu kemuliaan, bukan satu kehinaan. Itulah sebabnya Onesimus pun tidak malu untuk melayani seorang yang dipenjara. Ya. Dia bukan melayani seorang di penjara karena mencuri, merampok, ataupun membunuh. Tidak. Dia melayani seorang yang dipenjara karena Kristus. Dan dia buktikan itu. Maka Paulus katakan, dia sangat berguna. Dia sangat berguna. Saudara, ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Supaya saudara dan saya mau menjadi berguna, lakukan hal-hal praktis dalam hidup kita. Taat firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, beri persembahan. Ya. Karena ingat dalam tata ibadah, dalam perjanjian lama, setiap orang datang beribadah harus dengan korban, dengan persembahan. Itu merupakan bagian daripada ibadah. Doa, ketaatan firman Tuhan, membaca Alkitab. Satu tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Satu tindakan yang nyata. Maka kita akan menjadi orang berguna. Tapi kalau saudaranya masuk keluar gereja, tidak terlibat dalam pekerjaan apa-apa, saudara hanya orang Kristen yang tidak berguna. Dan ada banyak orang Kristen tidak berguna dalam gereja. Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang berguna. Yang ketiga yang akan kita renungkan ialah akibat menjadi orang Kristen yang berguna. Sebetulnya tadi saya sudah sebutkan, itulah ketaatan. Ketaatan dimulai dengan kita melihat yang pertama ialah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan, yang berguna dalam sikap melayani dengan pengorbanan terhadap orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Onesimus, dia melayani Paulus yang ada dalam penjara. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih kita. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ialah kita lihat di sini, bagi orang-orang yang lain, yang jauh. Dan bagi teks ini kita melihat tentang Filemon. Kan Paulus sudah katakan kepada Filemon bahwa Onesimus, orang yang sangat berguna, yang dia rindu supaya akan dikirim kembali. Karena Paulus katakan, sebenarnya aku punya hak untuk meminta dia melayani saya di penjara. Tetapi supaya tidak menjadi sesuatu yang membuat Filemon tidak merasa enak, maka lebih baik dia mengirim kembali. Karena dia tidak mau melakukan sesuatu tanpa persetujuan dengan Filemon sebagai majikan daripada Onesimus. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, ada hal-hal yang Paulus begitu tekankan untuk dia mau rela berkorban untuk mengganti apa yang Onesimus sudah lakukan merugikan tuannya. Sehingga kita melihat di sini, Filemon adalah seorang yang sudah dirugikan. Tapi Onesimus diharapkan dia kembali ke sana. Bukan kembali sebagai hamba, tapi dia harus diterima sebagai seorang saudara.
Itu berarti membawa Onesimus hadir dengan satu pribadi yang baru. Hidup yang sudah diubah, cara kerja yang baru, berdasarkan kehidupan rohani yang dia sudah miliki pada waktu dia bertemu dengan Yesus di penjara melalui pelayanan Rasul Paulus. Dia harus memiliki sikap yang baru dalam pelayanan terhadap majikan. Dan tentu akibat yang berikut ialah dengan kita berbuat baik, menjadi kehidupan kita menjadi orang yang berguna bagi Tuhan, maka kehidupan kita akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan dilihat, kita akan diketahui sebagai orang-orang percaya. Oleh karena apa? Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berguna. Saudara, mari kita evaluasi kehidupan kita masing-masing. Selama dalam kehidupan kita, pada waktu-waktu yang lalu, apa kehidupan kita kalau tidak berguna? Itu akibat karena kita masih hidup dalam dosa. Maka sekarang kita harus bertobat sama seperti Onesimus ini. Maka kita akan mengalami pembaharuan hidup yang membawa kita kepada pengalaman hidup yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kesimpulan kita ialah hidup kita akan menjadi berguna bukan karena memiliki banyak keunggulan dalam hidup kita, tetapi karena hidup yang diubah oleh Tuhan Yesus. Melalui kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan, sehingga membuat hidup kita berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekosongan, hidup yang dirasa tidak bermakna dan tidak berguna, kami orang-orang percaya, kami dapat menemukan arti hidup kami yang berguna. Itulah hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengalaman dari Onesimus, seorang hamba yang diubah oleh Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus di penjara, yang mengubah totalitas kehidupannya, sehingga akhirnya membuat hidupnya berguna, walaupun dulu tidak berguna. Dan kami rindu supaya pengalaman Onesimus ini juga menjadi pengalaman rohani dalam hidup kami, supaya hidup yang sisa ini, bahkan yang kami miliki hanya satu kali ini, dan yang sisa ini, kami dapat pergunakan menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kami satukan hati kami, datang di hadirat-Mu, berdoa dan memohon doa syafaat kepadamu Bapa. Kami mau berdoa saat ini pertama untuk hamba-Mu, Ibu Hedi Tangkere yang ada di Kyrgyzstan. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanannya di tengah-tengah negara yang juga sekarang sedang diterpa oleh mewabahnya virus COVID-19 di sana. Kami doakan supaya Tuhan juga jaga lindungi hamba-Mu, juga pelayanan yang dilakukan, gereja yang dilayani, orang-orang percaya yang dilayani. Tuhan berkati, sehingga umat Tuhan di negara ini, di Kyrgyzstan, dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Juga untuk teman-teman sekerja, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, kami doakan Tuhan berkati. Kebutuhan pelayanan hamba-Mu tiap-tiap hari, kami doakan supaya Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati pemerintah daerah di tempat ini, baik gubernur dan semua aparat pemerintah yang ada di Provinsi NTT, sampai turun ke tiap-tiap kabupaten yang ada di NTT, rakyat yang ada di NTT. Kami doakan Tuhan berkati,
juga untuk gereja Tuhan yang ada di sana, baik untuk gereja Gemit dan juga untuk gereja GKS, bahkan juga gereja-gereja lain yang sedang tumbuh di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati sehingga umat Tuhan di sana dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan berkati bangsa kami Indonesia di dalam situasi yang tidak mudah saat ini, di mana jumlah orang yang terpapar sudah sampai kepada 180.000 orang lebih. Kami doakan supaya Tuhan tolong, baik yang sembuh ataupun mereka yang masih dalam perawatan. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Kami doakan juga untuk pemerintah dalam mengusahakan bagaimana supaya dapat memberikan bantuan-bantuan pengobatan, perawatan melalui tenaga medis, baik itu dokter, suster, ataupun mereka-mereka yang terlibat dalam dunia medis untuk merawat akan orang-orang yang sakit terpapar penyakit ini. Kami doakan Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi mereka. Juga dampak daripada penyakit ini yaitu dengan situasi ekonomi yang juga semakin sulit dialami oleh bangsa kami. Kami doakan untuk pemerintah dalam usaha untuk memberikan bantuan-bantuan sosial bagi rakyat. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Juga badan-badan yang berusaha untuk, badan-badan sosial lain yang berusaha juga untuk memberikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat. Gereja-gereja Tuhan yang juga terlibat dalam memberikan bantuan-bantuan. Kami doakan Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan hari ini. Mereka yang tidak bisa hadir beribadah, mereka ada di tempat pekerjaan masing-masing, di rumah di mana mereka tinggal. Kami doakan Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi pelihara mereka semua. Mereka yang bekerja baik yang ada di Hong Kong ataupun yang di Macau. Kami doakan supaya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan hari ini, supaya diberkati, ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka yang lemah fisik, mereka yang tidak kuat berjalan, orang-orang tua kami doakan hari ini Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka mengalami kekuatan penghiburan yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan berikan kepada mereka iman dalam menghadapi masa sukar ini, sehingga mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk kebutuhan pelayanan gereja kami dalam masa-masa yang sulit ini, supaya semua kebutuhan baik untuk sewa rumah dan juga untuk semua kebutuhan-kebutuhan yang lain, kami doakan supaya Tuhan mencukupkan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, ataupun juga orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk memberikan persembahan-persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam GMKIH. Kami doakan Tuhan juga berkati mereka. Kami doakan khusus untuk Hong Kong, di mana pemerintah Hong Kong saat ini dalam berusaha untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dengan pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan dilakukan, bahkan juga bantuan-bantuan sosial yang diberikan. Kami doakan supaya Tuhan berkati pemerintah Hong Kong, sehingga sungguh di dalam tanggung jawab untuk dapat melaksanakan tugas-tugas mereka memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat Hong Kong ini. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong juga kami doakan supaya Tuhan memberkati gereja-gereja yang sedang dalam keadaan tertutup, supaya penginjilan atau pelayanan yang dilakukan melalui daring atau melalui YouTube, live streaming, kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga melalui pelayanan ini jemaat Tuhan tetap dikuatkan, diberkati dalam masa yang sukar ini Tuhan. Dan kami berdoa secara global saat ini, situasi dunia saat ini, di mana begitu banyak negara yang terpapar dengan penyakit ini. Banyak orang dalam keadaan susah, banyak orang dalam keadaan miskin, banyak orang dalam keadaan kehilangan pekerjaan, banyak orang yang ada dalam rumah sakit. Mereka mengalami kedukaan karena orang-orang mereka kasihi telah dipanggil Tuhan dengan melalui penyakit ini. Kami berdoa supaya Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Dan lebih daripada itu kami berdoa supaya situasi ini kiranya menjadi cara Tuhan untuk membuat orang mencari Tuhan, untuk membuat orang datang kepada Tuhan, membuat orang percaya kepada Yesus, karena hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa menolong dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati bangsa-bangsa dunia saat ini dalam berusaha untuk juga menemukan vaksin atau obat yang tepat. Kami doakan Tuhan berkati. Kami juga doakan untuk situasi keamanan saat ini, di mana akibat dari berbagai hal yang terjadi saat ini,
terjadi adu kekuatan satu dengan yang lain, sehingga seringkali terjadi bentrokan satu dengan yang lain, ancaman satu dengan yang lain. Kami berdoa, Tuhan tolong supaya ada perdamaian di bumi ini, Tuhan Yesus. Negara-negara yang sedang dalam pertikaian, Tuhan tolong beri supaya mereka dapat berdamai satu dengan yang lain. Kami juga doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan berkati bangsa ini, sehingga Tuhan juga menolong, sehingga tetap dipakai oleh Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa ini adalah yang terbaik. Walaupun dia mengalami serangan-serangan, tapi dia justru bisa keluar dan bisa berdamai dengan bangsa-bangsa lain yang berusaha memusuhinya. Dan kami tahu inilah cara Tuhan, sehingga benar orang yang percaya kepada Tuhan, itu dia bisa membawa damai bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa untuk orang percaya di seluruh dunia supaya ditolong oleh Tuhan. Berkati kami semua hari ini, supaya kami semua dalam berkat-Mu. Persembahan hari ini yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan juga memberkati, sehingga semua persembahan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua keluarga kami yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, Sumatera, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di Ambon. Kami doakan semua keluarga kami yang ada di sana ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, sama seperti Tuhan memberkati kami di sini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman yang telah menguatkan kita, yang telah meneguhkan kita untuk hari-hari yang akan kita lalui bersama. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan pujian ini akan menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa hari-hari yang akan kita lalui tidak ada beban yang paling berat dalam hidup kita, karena Tuhan mengatur jalan hidup. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas
Jemaat Tuhan, kita sampai pada mengakhiri ibadah kita hari ini. Kiranya kita semua dalam anugerah Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, kita akan akhiri dengan doa berkat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati, menjaga dan memelihara setiap kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.